Halo semua sahabat H-Channel, selamat berjumpa kembali di episode kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah support, like, dan subscribe video aku sebelumnya. Anda memang hebat. Hari ini aku akan berkongsi satu lagi pengalaman gangguan seram dan misteri yang berlaku pada tahun 2014 lalu, ketika bekerja sebagai seorang penyambut tamu di sebuah hotel yang terletak di Borneo. Kisahnya bermula apabila aku bekerja shift malam. Pada ketika itu suasana hotel agak sunyi karena lokasi terletak di pinggir kota. Tambahan, tidak ramai kustomer yang datang menginap ketika itu. Jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Seperti biasa aku membuat persiapan untuk mengunci pintu lobi hotel. Rutin bagi pekerja malam harus mengunci pintu lobi hotel dan membuat rondaan singkat pada hotel yang hanya mempunyai 2 lantai. Aku diharuskan melakukan rutin itu karena tidak mempunyai teman kerja dan tidak ada security hotel. Setelah melakukan rutin rondaan, aku duduk kembali di meja penyambut tetamu. Aku memperlahankan penghawa dingin karena terasa sedikit sejuk malam itu akibat hujan lebat datang pada malam itu. Sedang mendengar lagu dan membuat sedikit kerja mengemas kini butiran pelanggan. Aku tersentak kaku mendengar ada suara kanak-kanak bermain riang di lantai 1. Dalam benakku mengatakan, anak siapa yang masih keluar bermain pada masa sebegini? Dengan cepat aku naik ke lantai 1 untuk melihat dengan tujuan untuk mengingatkan penginap tersebut karena khawatir akan mengganggu penginap lain. Setibanya di lantai 1 aku dapati tidak ada kanak-kanak berada di luar bilik. Dan keadaan senyap seperti biasa. Aku lanjut melakukan rondaan singkat di lantai 1. Pada pertengahan jalan baruku teringat lantai 1 tidak ada pelanggan yang menginap. Aku mula tidak sedap hati dan bulu roma mula kembang saat mengingati tiada penginap di sana. Setelah aku kembali semula ke meja penyambut tetamu, aku duduk bertenang sambil menghirup kopi yang hampir sejuk. Tidak lama kemudian kurang lebih pukul 2 subuh keadaan di luar masih hujan renyai-renyai. Aku terkejut kembali mendengar dari arah dalam dewan hotel kedengaran jelas bunyi meja dan kerusi diseret. Pada ketika itu aku sangat cemas karena menyadari bunyi itu tidak normal. Bunyi mengheret berlaku sekejap dan berulang beberapa kali. Aku memberanikan diri untuk melihat ke dalam dewan hotel dengan menggunakan lampu suluh. Karena suis lampu dewan berada jauh di tengah dewan. Ketika berada di pintu dewan hotel, tidak menunggu lama aku terus meninggalkan tempat tersebut karena ketika aku menyuluh di dalam ada sosok putih berdiri merenungku dari salah satu sudut dewan. Gangguan pada malam itu tidak berhenti di situ. Setelah memasang kembali lampu lobi yang aku tutup pada mulanya, aku duduk di kerusi lobi sambil mengingati kejadian tadi. Tanpa sengaja aku terlelap seketika. Tuk tuk tuk, aku terjaga karena mendengar ada ketukan daripada pintu lobi hotel. Badanku terasa berat untuk bangun. Aku hanya mampu menoleh ke arah pintu hotel. Melihat dari dalam sesosok manusia berjubah kelabu berserban pakaian Arab dan terdapat 2 orang wanita kiri dan kanannya memakai jubah purdah putih tersenyum kepadaku. Sosok manusia itu menembusi pintu kaca dan datang ke arah tempat aku berbaring dan memberi salam. Sosok lelaki itu mempunyai tubuh tinggi dan harus membongkokkan badan untuk masuk ke lobi. Aku tidak dapat berkata apa-apa karena badanku terasa kaku. Sosok tersebut memperkenalkan dirinya sebagai sahabat kepada Jibril. Sosok tersebut berkata, "Aku hendak menjemput anakku." Salah seorang wanita yang bersamanya naik ke lantai atas hotel dan turun semula membawa 3 sosok anak perempuan turun. Sesudah itu sosok lelaki tinggi dan wanita tersebut keluar menghilang secara perlahan dari pandanganku. Setelah kejadian itu aku dapat menggerakkan tubuhku seperti biasa semula. Aku berkata dalam hati, mungkinkah itu jawaban daripada persoalanku mengenai suara anak-anak perempuan sebentar tadi. Waktu menunjukkan hampir jam 5 pagi. Keadaan di luar masih gerimis. Yang masih menjadi pertanyaan misteri ialah, makhluk apakah yang menyeret meja kerusi di dalam dewan hotel? Masih banyak pengalaman mistis yang aku alami semasa bekerja sebagai seorang penyambut tetamu hotel. Aku akan menceritakan semua pada episode seterusnya. Terima kasih teman-teman karena sudah support H-Channel. Jika teman-teman mempunyai pendapat mengenai sosok lelaki tersebut, silakan komen di kolom komentar. Sampai berjumpa di episode seterusnya. Terima kasih. Subscribe agar Anda tidak ketinggalan video seterusnya.